Ternyata di sana setelah dicek itu ada beberapa preman yang jaga, kemudian ada anjing, itu anjing sekitar berapa? Untuk jaga rumah ya. Itu jaga rumah itu, karena dia tahu akan ada pemasukannya gitu kan. Kemudian ada dukun itu sekitar 4. Ada juga ada berarti. dukun, ada preman, ada anjing. Nah itu. Parasan itu dari Sumatera dari Palembang ke Belitung tuh berapa kali naik kapal nyebrang ya. Dari Palembang ke Bangka, Bangka nanti baru ke Belitung. Kapalnya mungkin belum jelas pada tahun 80-an, 84 Pak ya? 84 ya. Iya, setelah itu pindah lagi ke Kota Bumi, ke pusat, ke Jakarta dan sebagainya. Bisa diceritakan Pak terkait ini Pak? Motivasi Bapak sehingga bisa kuat dalam melaksanakan tugas yang berpindah-pindah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Morian, hari ini telah hadir di tengah-tengah kami Panitra Pengen Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Jadi sejumlah inovasi yang dikeluarkan oleh Pengen Agama dan Pengen Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung itu tidak terlepas dari peran seorang panitra. Tapi tentu dalam bertugas, meskipun banyak inovasi yang dikeluarkan, kita tidak menyampingkan tugas utama kita dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Panitra yang telah hadir di sini bersama kami di studio kami dalam rangka untuk memberikan sejumlah pengalaman sama Pak Panitra bertugas dari sejak awal sampai sekarang. Kemarin saya baca di profil Pak Ketua itu ternyata Pak Panitra pertama tugas di Bangka Belitung, Pak Panitra ya? Iya, pengangkatan pertama di Pengadilan Agama Tanjung Pandan. Padan. Tahun berapa itu? Tahun 1983, tapi mulai akhirnya di tahun 1984. 84. Itu berarti Sudah 30 tahun. 30 tahun ya. 40 tahun. 40 tahun ya. 40 tahun. 90 ya sudah 40 tahun berarti. 40 tahun ya. 40 tahun. Iya, berarti 40 tahun yang lalu. Iya, berarti sudah 40 tahun lalu. Berarti masih muda betul waktu itu ya, Pak ya? Waktu itu saya usia 17 tahun menjelang 18. 18 tahun. Masih perjaka ya. Perjaga ya. Waktu itu tugas pertama tesnya di mana, Pak? Di Sumatera Selatan. Tesnya tetap di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Palembang ya. Karena kan dulu itu kan wilayah PTA Palembang itu kan luas. Bangka Belitung ini kan belum menjadi provinsi, itu masih menjadi bagian dari Sumsel. Lalu ada Bengkulu, Jambi, Lampung. Jadi luas waktu itu PTA Palembang itu wilayahnya sangat luas sekali. Luas sekali ya. Bapak sebagai panitra PTA Bangka Belitung dimulai kapan? Setahun ya? Tahun yang lalu. Sebelum di PTA Babel, saya pertama diangkat itu di Pengadilan Tinggi Agama Palu itu Sulawesi Tengah. Itu saya tahun 2021. Satu ya. Kemudian 2023 bulan Maret itu saya pindah ke PTA Babel. Sudah setahun setengah. Setahun 4 bulan ya. 4 bulan ya. Sebelum bertugas berarti selama 4 bulan banyak pengalaman. Sebelum di PTA Bapak tugas di mana Pak? Di jadi setelah dari PA Tanjung Pandan itu saya pindah ke Pengadilan Agama Kota Bumi Lampung. Lampung berarti ya. Kemudian dari PA Kota Bumi Lampung itu saya pindah ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Lalu saya diangkat jadi panitra pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, dari PA Jakarta Selatan lalu PA Jakarta Timur, kemudian saya ke pusat, dari pusat ke timur lagi, dari timur ke selatan, dari selatan ke pusat. Nah, terakhir saya panitra Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu tahun 2021, lalu diangkat jadi panitra banding itu di Pengadilan Tinggi Agama Palu. Luar biasa berpengalaman 40 tahun dari PA. Pak, terkadang orang begini,
orang itu tidak tahu sih panitera itu apa. Ya. Di sebuah lembaga peradilan, orang lebih banyak mengenal ada hakim, ada segala sebagainya. Bisa dijelaskan, Pak? Panitera itu apa sih tugasnya? Oke. Panitera itu kan asal katanya kan dari bahasa Sanskerta. Itu kan artinya itu juru tulis. Atau bahasa ininya tukang catat lah ya. Sama seperti sekretaris sebenarnya. Nah gitu. Jadi panitera itu sebenarnya sama kayak sekretaris. Bahasa itunya tukang catat lah ya, tukang catat. Tapi bedanya panitera ini seorang pejabat administrasi, tapi di bagian kepanitraan yang dulu itu membantu tugas hakim. Dulu kan membantu tugas hakim di bidang administrasi dari penerimaan perkara sampai eksekusi. Nah, itu tugas panitera tingkat pertama. Lalu kemudian dengan perkembangan kebutuhan adalah panitera pengganti. Gitu kan. Panitera pengganti sebenarnya sama aja tugasnya, melanjutkan tugas panitera. Sebenarnya panitera itu jadinya sekarang cenderungnya hanya administrasi. Yang bersidang itu kan kebanyakan panitera pengganti. Padahal panitera juga bisa bersidang sebenarnya. Panitera kan di bawahnya kan ada ini ya, ada panitera muda, nanti ada panitera pengganti, ada universitas, ada bilang dia. Itu lembaga peradilan. Satu dari singgung tentang eksekusi. Oke. Iya, Bapak punya pengalaman eksekusi ada Pak ya? Sebenarnya eksekusi yang dilakukan itu banyak, termasuk sita ya. Walaupun kadang-kadang orang awam ya. Iya. Kadang-kadang membedakan sita dan eksekusi itu dikira sama ya. Padahal sita dan eksekusi itu jauh. Berbeda. Kalau sita itu kan pelaksanaan hukum yang dilaksanakan pada saat proses persidangan. Nah, kalau eksekusi itu kan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, jadi agak beda. Nah, pengalaman yang tidak pernah saya lupakan itu ada satu perkara waris, itu dari tingkat pertama, lalu banding, lalu kasasi. Kemudian kasasi karena tidak mau dikosongkan oleh yang menempati rumah, itu nilai rumahnya kalau tidak salah ingat itu sekitar 55 miliar. Lalu tergugat ini tidak mau menyerahkan rumah itu. Kemudian sampai ke proses lelang, lalu laku terjual sesuai dengan harga yang ditawarkan. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengosongan, eksekusi pengosongan. Nah, inilah mungkin pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Ini waktu itu kita menghadirkan personil itu sekitar 200 banyak Pak ya. Lalu Satpol PP itu satu kompi, kemudian tentara, Brimob, karena di dalam rumah itu ada seorang jenderal. Jadi kita khawatir terjadi sesuatu. Kemudian tidak serta-merta kita langsung melaksanakan pengosongan. Nah, jadi ada intel itu yang survei dulu ke rumah yang bersangkutan yang akan dieksekusi. Ternyata di sana setelah dicek itu ada beberapa preman yang jaga, kemudian ada anjing. Itu anjing sekitar berapa? Untuk jaga rumah ya? Untuk jaga rumah itu. Karena dia tahu akan ada pengosongannya gitu kan. Kemudian ada dukun itu sekitar 4. Ada juga berarti dukun, ada preman, ada anjing. Nah itu. Jadi berangkatlah kita untuk melakukan pengosongan itu. Saya didampingi oleh 2 orang saksi dari kantor, kemudian semua jurusita itu saya bawa untuk apa? Untuk mencatat barang-barang itu. Karena pengosongan ini harus selesai pada hari itu juga. Karena kalau pindah jam saja kan sudah gugur, gagal kan? Berarti dia sudah melampaui yang sudah tugas tadi. Nah, itulah pengalaman yang menurut saya yang mungkin paling tidak bisa saya lupakan. Karena dengan begitu banyaknya personil yang datang, kemudian itu sukses. Gitu. Tapi suksesnya itu agak mepet-mepet waktu, hampir jam 00. Hampir jam 00 itu penyerahan kunci kepada pemenang lelang. Nah, jadi selesai tugas. Cuma ya itu proses itu banyak. Itu yang mengeluarkan barang itu kan
Yaitu mengeluarkan barang itu yang lama waktunya. Namanya juga Karena pengosongan. harus dicatat semua ya Pak ya. Harus dicatat dan harus dikeluarkan, harus bersih di rumah gitu. Hilang nanti barang orang udah dicatat. Iya. Makanya pesan saya itu kalau ada yang begini memang harus teliti, Iya, harus iya, hati-hati. Terus untuk barang-barang itu memang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Iya. Sebagai rasa kemanusiaan, makanya barang-barang itu kita siapkan satu gudang untuk kita tempatkan. Untuk tempat tahu kan hujan ya, Iya. hujan khawatir jadi masalah, dia gugat dan sebagainya. Padahal yang namanya pengosongan itu kan cukup di luar pagar kita Iya, taruh, iya, iya. sebenarnya udah selesai. Selesai. Cuma kan sebagai rasa Rasa kemanusiaan. kemanusiaan, masa sebegitunya kan gitu. Jadi kita tempatkan di gudang untuk aman. Tapi kita janjikan dalam tempo sekian hari tidak diambil, maka itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kami. Gitu. Oh Pak, oke, dalam proses panjang melibatkan banyak pihak. Itu apa saja Pak yang dilakukan? Koordinasi dengan misalnya dengan pihak kepolisian. Ya, Iya. jadi sebelum pelaksanaan eksekusi itu kita laksanakan, kita mengundang beberapa personil, beberapa pejabat dari kepolisian, dari tentara waktu itu Kodim, kemudian Satpol PP, pemerintah setempat. Lalu kita rapat, dengan pendapat lah ya, Iya. dengan pendapat. Terus yang terakhir tuh laporan intel. Jadi disitulah mungkin penentu berapa butuh personil atau tidak perlu butuh pengamanan dan sebagainya. Di situ laporan. Kalau pemerintah daerah kan hanya mengetahui ya, sebagai pemerintah setempat dia harus mengetahui bahwa akan ada pelaksanaan eksekusi pengosongan di daerah dia cuma itu. Nah setelah mufakat, lalu kita tentukan hari akan dilaksanakannya eksekusi. Itu berapa hari Pak? Jadi mereka mengajukan eksekusi pengosongan sampai hari terakhir itu makan waktu berapa lama itu prosesnya? Sebenarnya tidak ada aturan secara khusus ya. Cuma kita minimal sebelum pelaksanaan itu kan memberitahukan kepada pihak bahwa pada hari dan tanggal akan dilaksanakan pengosongan di lokasi ini. Jadi pihak itu tahu, tidak serta-merta kita tiba-tiba datang. Ada yang bisa dibagikan, Bapak kan sudah tugas berpindah ya, dulu dari Pulau Belitung yang mungkin pada saat itu dari Sumatera dari Palembang ke Belitung tuh berapa kali naik kapal nyebrang ya, dari Palembang ke Bangka nanti baru ke Belitung. Kapalnya mungkin belum jelas pada tahun 80-an, 84 Pak ya? 84 ya. Iya, setelah itu pindah lagi ke Kota Bumi, ke pusat, ke Jakarta sebagainya. Bisa diceritakan Pak terkait ini Pak? Motivasi Bapak sehingga bisa kuat dalam melaksanakan tugas yang berpindah-pindah ya? Iya. Sebenarnya sih kita sudah memikirkan dari awal kan gitu. Pada waktu saya ditanya sama orang tua saya, kamu mau kuliah atau mau kerja? Saya kepengennya saya kuliah gitu kan. Kata orang tua saya, karena orang tua tidak terlalu mampu, bagaimana kalau kerja dulu gitu kan. Jadi siapa tahu nanti setelah bekerja ada tempat kuliah. Jadi apa ya, kata-kata inilah dalam arti menjadi motivasi awal kan gitu, bahwa orang tua ini sangat care terhadap kita gitu. Anak saya harus kerja nih gitu kan, karena untuk membantu perekonomian keluarga lah kira-kira seperti itu. Nah dengan motivasi itu kita jadi semangat kan. Kemudian kan ditambah gini, tidak semua orang seberuntung kita. Nah, kan tidak semua orang beruntung kita. Orang kan masih mau mencari-cari, kita sudah ada kan gitu. Oleh karena itu kita harus, dalam artian kita harus jaga. Ini kan suatu bagian hidup untuk kita yang sudah diberikan kepercayaan, kita yang bisa gitu kan. Orang lain kan belum tentu. Sampai sekarang mungkin orang masih mencari-cari ya, kita sudah ada di dalamnya gitu. Tinggal penyesuaian berarti Pak ya? Ya, udah pasti ya, penyesuaian. Kalau kita kan masih Sumatera lah ya, dari Palembang ke Belitung itu kan masih Sumatera. Budaya dan itunya kan tidak terlalu jauh ya. Tapi itu kayaknya sudah bermalam berarti Pak ya? Berangkat dari ya. Jadi pada saat saya pertama kali berangkat ke Belitung itu, ke Tanjung Pandan,
Itu kan saya dari rumah itu naik kapal, kalau nggak salah yang pertama itu di Sadai. kayu arang, Kayu Arang, iya Kayu Arang di daerah Pertama saya Kelapa. ke betul. Ah, Pertama saya ke Arang, dari kayu arang itu saya ke Toboli. Toboli. Toboli katanya tidak ada kapal, yang ada itu kalau bapak mau nyebrang itu naik kapal ikan. Oh. Kapal ikan pun tidak setiap hari ada. Jadi pada saat saya nyampe, katanya hari itu hari apa ya? Hari Minggu, kalau Minggu. tidak salah hari Minggu. Adanya hari Rabu nanti katanya. Nginaplah saya, jadi menginapnya malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Hari Rabu baru ada kapal. Baru ada kapal. Itu kapal ikan waktu itu, kapal ikan. Saya diantar sama orang tua, bapak saya diantar orang tua. Itu pun perjalanan saya udah lupa, berapa lama perjalanannya saya udah lupa itu. Sampailah ke Tanjung Pandan. Tugas di sana berapa lama itu? Tugas di sana itu 84 sampai 87. 85 3 tahun berarti ya? 3 tahun. 3 tahun. Itu baru pindah ke Kota Bumi. Secara SK sih 4 tahun. Karena kan SK itu kan berlakunya kan 1 Maret 83. Tapi dulu kan lama SK itu keluar setahun kemudian baru keluar. Jadi 84 itu baru secara aktif kerja. Begini Pak, dalam perjalanan karir sudah 40 tahun ya, 40 tahun. Jadi dari mulai tahun 84 sampai sekarang 2024. Yang membedakan antara tugas di panitera tingkat pertama sama tingkat banding itu apa sebetulnya? Secara tugas sebenarnya sama ya. Panitera itu kan cenderungnya mengurusi administrasi perkara. Bedanya mungkin kalau dibanding sudah tidak ada sita dan eksekusi. Jadi murni panitera banding itu hanya mengurusin administrasi. Kemudian perkara. Kalau tingkat pertama kan perkaranya kan perkara tingkat pertama yang diselesaikan langsung oleh hakim. Kalau kita kan di banding itu kan perkara-perkara yang diajukan oleh tingkat pertama ke banding, itulah yang mungkin dikelola. Bedanya mungkin panitera tingkat pertama itu berperan di pengadilan tingkat pertama, sedangkan panitera banding itu pengadilan tinggi itu berperannya di pengadilan tingkat banding. Gitu. Itu aja bedanya sih. Berarti tapi punya mungkin tanggung jawab ya untuk mengawasi di bawah. Ya kalau panitera itu kan hanya lingkupnya kan hanya di satker pengadilan itu saja. Nah kalau panitera pengadilan tingkat banding kan dia mewilayahi, membawahi kepanitraan pada umumnya di seluruh wilayah pengadilan tingkat banding itu. Kalau kayak kita ini kan berarti 4 ya. Berarti 4 pihak itu. Pangkal Pinang, Sungai Liat, Mentok sama Tanjung Pandan. Berarti 4 itu kan yang menjadi tanggung jawab panitera banding untuk membina dan membina lah, merata membina. Ada yang mungkin satu Pak yang penting terkait untuk prestasi. Artinya kan di bawah bimbingan Bapak, PA-PA yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Belitung ini harus berprestasi. Kira-kira program seperti apa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Belitung khususnya di kepaniteraan biar PA-PA ini memunculkan prestasi baik di tingkat kita PTA maupun di tingkat nasional seperti kayak Pengadilan Triwulan dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh PTA? Sebenarnya kan sudah ada pos-posnya semua ya. Sebenarnya sudah ada pos dari pusat. Kalau mau misalnya kayak kemarin anugerah Mahkamah Agung menjelaskan berapa banyak mediasi yang bisa diselesaikan berhasil. Kemudian ada gugatan sederhana juga. Gugatan sederhana berapa banyak yang masuk. Lalu mediasi perkara ikut ikut masuknya berapa itu terbanyak. Kemudian berapa yang diselesaikan itu litigasi. Sebenarnya sudah banyak sih hal-hal yang akan bisa dicapai lah ya, bisa dicapai dan jelas maksudnya, jelas dari pusat kan itu. Jadi mungkin prestasi-prestasi itu yang perlu ditingkatkan. Selain prestasi mungkin ada prestasi di daerah. Kalau daerah ini cenderungnya apa ya? Karena semua hal-hal itu sudah di backup oleh pusat sebenarnya. Mau mediasi ada, mau ikutnya ada, mau kayak
dekorum sudah dia apa sudah ditetapkan oleh pusat. Betul. Kita tuh sebenarnya kita tinggal mengerjakan. Iya. Mengerjakan. Terus trik-triknya juga sudah diberitahu sebenarnya. Trik-triknya sudah diberitahu. Kalau mau dekorumnya mau memenuhi syarat dan sebagainya harus begini-gini. Nah, dilengkap semua kan. Ada apart, ada jam, ada kalender, ada Garuda, ada Quran dan lain sebagainya. Memang sudah ada list itu yang ditetapkan oleh ini. Kita tinggal mengisi itu, tinggal mengadakannya di ruang sidang. Tinggal kitanya mau yang mana. Mau diisi benda. Saya ini agak gugup di depan Pak Panitera. Ini satu Pak Panitera. Ada nggak pesan-pesan ke kami pada inilah yang masih muda ya, Panitera tingkat pertama, kira-kira apa sih yang mesti kami lakukan dalam rangka menjalankan tugas dari sekarang mungkin ke depan? Oke. Dari Pak Panitera. Untuk kantor mungkin secara satker ya. Perkara di PA Mentok ini kan tidak banyak. Iya betul. Mungkin akan lebih elok kalau kita selesaikan dengan maksimal. Nah, arti kan perkaranya dikit, masa perkara dikit menyelesaikannya asal-asalan misalnya kan gitu, atau lama dan sebagainya. Nah, dengan perkara dikit peluang untuk berprestasi mungkin lebih banyak. Ini kan jenis perkara ya. Kecuali mungkin personil ya. Kalau personilnya dikit, mungkin pekerjaan agak berat karena kan mungkin berbaginya agak banyak jadinya kan gitu. Nah, kalau untuk perkara kan mungkin ya itu tadi bisa dimaksimalkan agar nilainya itu lebih bagus kan gitu loh. Terus untuk personal pribadi lah ya. Sebenarnya dimanapun kita ditempatkan kan gitu ya. Dimanapun kita ditempatkan sepanjang kita ikhlas bisa membawa diri terus jangan sesekali-sekali ngeluh gitu. Jadi nikmatin aja. Insya Allah kan suatu saat kan kebahagiaan atau apapun itu nanti akan datang juga sebenarnya. Itu dia agak susah. Betul. Susah, tapi kalau kita enjoy gitu kan, bukan menerima membagi buta bukan, dalam arti menerima, tapi sesuai dengan kemampuan kita lah ya, tidak asal gitu. Karena kayak Pak Panitera kan memang sudah pindah ya. Betul. Dari Tanjung Pandan kemana ke timur pula wilayah mana loh Pak? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu kan sebagai panitera. Tingkat pertama. Tingkat banding. Tingkat banding. Oh iya benar. Kalau panitera tingkat pertama dulu di mana? Di Jakarta. Di Jakarta aja. Jakarta aja ya. Jakarta. Saya itu kan cepat paniteranya cuma sekali, lalu panitera banding. Mungkin karena keberhasilan tadi ya. Jadi PA Jakarta Pusat itu kan berturut-turut tahun 2019 ya? Iya. 2019 itu kita meraih WBK. Tahun 2020-nya langsung WBBM. Itu pasti luar biasa. Jadi WBK itu kita peroleh salah satu inovasinya itu, ini bukan aplikasi. Iya. Inovasinya itu makan siang bersama di kantor. Makan siang bersama di kantor. Jadi kata orang Menpan, apa manfaatnya? Cuma makan bersama di kantor. Uangnya di mana Pak? Uangnya di mana waktu itu? Sebentar, itu nanti saya ceritakan. Ini kan apa manfaatnya makan bersama di kantor? Kata waktu itu Pak Ketua kita menjawab ada 3 katanya manfaat. Pertama, pegawai itu jadi disiplin. Kok bisa? Kalau kita butuh pegawai itu jam 1, dia sudah ada di dalam, karena dia tidak makan keluar. Kan gitu. Nah, jadi dari antara jam 12 sampai jam 1 dia makan, dia sholat, dia tidak akan kemana-mana lagi. Karena kan selama ini kan alasannya kemana sih lagi makan. Gitu kan, kemana sih lagi keluar Pak, lagi cari makanan. Itu pertama kali. Kedua, dia kalau nongkrong, kalau keluar kan nongkrong di warung makan. Kemungkinan untuk ketemu pihak atau pengacara lebih besar. Bisa jadi dong, karena dia makannya lama, kan gitu. Itu. Yang ketiga, khawatirnya nanti dia ketemu makan, lalu dibayarin oleh pengacara. Kan tiba-tiba dia keluar duluan, punya bapak itu berapa? Dia bayar diam-diam, dia kabur. Kan kita udah terikat lah. Nah, jadi ada beberapa hal yang positif lah ya. Positif gitu loh. Tidak perlu lagi repot-repot. Kamu jangan keluar ya, jam sekian. Kamu harus pulang. Nah, yang terakhir itu
kalau mereka keluar makan, syukur-syukur pulangnya jam 2. Nah, kan? Syukur-syukur pulangnya jam 2. Kadang-kadang menjelang asar baru mereka kembali ke kantor. Jadi manfaatnya lumayan banyak. Nah, informasi saya terima sampai sekarang masih dilaksanakan makan bersama. Itu salah satu kenapa PA Jakarta Pusat itu dapat IBK. Walaupun yang lainnya ada sih banyak aplikasi yang sifatnya pendukung ya. Tapi itu yang tertarik oleh Menpan RB di situ. Iya, karena jadi pertanyaan, masa cuma makan siang aja? Nah, lalu dari mana? Iya. Uangnya penting harus IBK ya. Kata orang Menpan, tapi itu dong, mengut biaya dong makan gitu. Jadi kan pegawai itu kan setiap bulan kan dapat uang makan. Uang makan ya. Makan kan. Lalu kita itu tidak pukul rata harus bayar sekian ratus ribu, tapi ada tingkatannya. PNS biasa itu misalnya 150. Kemudian panitera pengganti sama kasub itu 200. Lalu agak naik dikit 250. Terus panitera dan sekretaris itu 300. Hakim 350, ketua dan wakil itu 400. Dari mana uangnya? Itu kita potong uang makan kita. Uang makan kita kan dapat tuh, ada yang dapat 500, tapi kan tidak habis. Iya, betul. Padahal jatah yang diberi oleh pemerintah itu kan untuk makan sebulan. Iya, kan? betul. Nah, padahal yang kita potong tidak semua. Nah, lalu PPNPN kita tidak bebankan. Mereka gratis, gratis lah, tidak membayar spesial pun. Cuma mereka mungkin kayak piring, mungkin bantu ngumpulin piring kotor, gitu kan? Atau pada saat mau makan siang itu mereka menyajikan makanan yang disediakan. Kemudian masaknya untuk membantu PPNPN kita suruh dia yang masak. Oh, berarti masaknya di kantor, bukan beli ya? Oh ya, maksudnya masaknya tidak di kantor. Yang di kantor cuma nasinya saja. Kalau lauknya di rumah. Nah, kita karyakan PPNPN untuk membantu dia juga. Misalnya kita modalin satu kali makan 700.000. Dia menghabiskannya 500.000, berarti dia untung 200 dong. Iya. Halal dong, halal kan? Nah, dia bisa dapat biaya tambahan. Terus diganti, dalam artian digilir. Hari ini si A, besok si B, jadi mereka dapatnya rata itu. Berarti itu yang bikin salah satu yang dipandang oleh Menpan RB. Ya. Kalau di Bangka Belitung, Pak, ada bagaimana Pak usahanya? Karena belum ada satupun lembaga agama maupun PTA yang meraih WBK, apalagi UBM seperti Jakarta Pusat ya. Kemungkinannya. Memang setelah saya turun ke lapangan itu, memang ada beberapa PA itu secara kasat mata aja, wah ini susah. Walaupun Menpan itu pernah bilang, gedung dan personel bukan jadi ukuran untuk mendapatkan WBK. Benar sih, benar. Cuma prakteknya personel kurang, gedung tidak memadai. Orang tuh udah udah jatuh semangat gitu sebenarnya. Nah, cara untuk biar bisa tadi inovasi. Terus inovasi itu kan tidak selalu harus aplikasi sebenarnya, bisa kebijakan. Nah, kayak PA ini misalnya kebijakan apa gitu. Kayak tadi kan makan siang harus di kantor, itu kan kebijakan. Saya kemarin punya ide, tapi saya jadi lupa. Punya ide agar diterapkan di pendagangan ya. Iya, di sini, masih di sini. Apa itu? Kalau kami itu rencananya ada FCC, kan FCC itu apa sejenis inilah untuk perlindungan anak dan perempuan yang melibatkan Pemda itu. Jadi ada satu kejadian yang cukup lucu. Jadi salah satu pengadilan itu dia menyiapkan inovasi tambal ban. Di kantor. Bisa ya? Iya, tambal ban di kantor. Lalu tambal ban gratis. Jadi pada saat orang berperkara itu bermasalah dengan bannya, salah satu aja contoh ya, salah satu contoh. Lalu kita yang terlibat. Itu. Nah, rasa bisa ditiru. Cari yang kira-kira yang mudah ya. Yang mudah tapi bisa.
lebih ringan lagi itu apa? Tambah angin ya. Tapi perlu kompresor lumayan lah. Perlu dana lagi ya. Betul. Nah, kira-kira mungkin gambaran contohnya mungkin seperti itu. Iya. Jadi, karena memang kan masyarakat yang datang dari kita ini jauh nih, dari hampir ada yang 100 lebih, 200 kilo, jadi apa-apa kita bisa bantu mereka di sana ya. Tapi fokus utama biasa di WBK itu kan terkait dengan pelayanan dan menghindari dari tindak pidana korupsi gitu ya. ya. Kan untuk WBK itu kan dua, pelayanan yang menghindari atau menghalangi agar jangan sampai terjadi korupsi. Nah, itu kan pelayanannya. Misalnya pelayanan lewat online, tidak tatap muka. Nah, pelayanannya kan, kalau tatap muka kan cenderung akan terjadi transaksi. Kalau online kan mungkin 90% tidak akan terjadi transaksi. Nah, pelayanannya yang dinilai kan gitu. Dan kami sudah menerapkan itu hari ini. Ada juga yang telepon dari Pak terkait dengan PTPS online kita. Jadi masyarakat bisa langsung menghubung kita terkait dengan informasi masing-masing. Cuma permasalahannya begini, inovasi-inovasi ini kan seringnya kan udah banyak. Iya, sama ya. Sudah mirip-mirip, itu mirip. Nah, itu yang tidak menjadi prioritas lagi bagi Menpan atau Awas. Kita itu kalau bisa mencari sesuatu yang baru, orisinil ya. Ya memang ide dari kita ya. Iya, dalam hal ini tidak harus aplikasi. Dalam aplikasi cukup misalnya yang kayak tadi bilang, tambah lubang gratis, terus tambah angin gratis gitu, atau antar jemput kemana misalnya? Pulang ya? Iya, pulang. Kalau pergi kan agak susah ya. Iya. Kalau pulang boleh lah. Antar jemput misalnya dia ke terminal misalnya. Terminal mana? Oh begitu. Ya. Itu mesti dipikirkan sama FPK ya. Ojek gratis loh. Gratis. Jadi masyarakat yang mungkin nanti datang ke kita naik angkor atau bis, kita antar mereka ke terminalnya kira-kira itu. Oh begitu. Itu memang inovasi ini harus kita pikirkan. Betul. Inovasi itu kan harus kreatif dan tidak harus aplikasi. Ya. Tapi Pak Panitra yakin ya, kalau memang ini digarap sungguh-sungguh, insya Allah nanti ke depan dengan tingkat Kabupaten Betung dan PPA itu bisa ya berasa untuk ini. Sebenarnya peluangnya sama sebenarnya. Sama ya semuanya ya. Semuanya sama peluangnya. Ya itu tadi, ada satu yang bisa ditonjolkan dan itu bisa diakui oleh bawah satu Menpan. Karena memang apa ya, seksi betul ya WBK ini, dan itu yang harus dicapai. Selain tentunya tugas-tugas kita yang lain yang harus ini. Oke, terima kasih Pak Panitra atas waktunya ke kita sehingga sudah hadir di sini. Jadi kita memanfaatkan di sela-sela kesibukan Pak Panitra sehingga hadir di sini dalam pembinaan dan pengawasan, kita gunakan waktu itu. Oke, Pak Murian, kami ucapkan terima kasih. Kita sudah banyak berbincang dengan Pak Panitra terkait dengan program Badan Lokal, terkait pengalaman beliau yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe. Saya kira agak susah ini kalau bahasa Inggris ya. Like, subscribe, comment, and share. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panitra. Sama-sama.